Cerita dimulai ketika seorang siswa pindahan bernama Echizen baru datang dari Amerika. Lalu ia naik kereta, di sana ada sekelompok petenis mengganggu siswi yang bisu. Echizen lalu meneriakinya. Mereka menghampiri Echizen dan menantangnya turun di pemberhentian selanjutnya. Ketua geng itu bertanding dengan Echizen dan dikalahkan dengan telak. Echizen langsung melanjutkan perjalanan dan sampai di sekolah pindahannya. Ia langsung jalan menuju ke lapangan tenis, dan semua anggota klub tenis di sana menatapnya dengan sinis. Tidak lama seorang senior bernama Kaido datang dan menanyainya, tapi Echizen malah menantangnya. Lalu mereka mulai bertanding. Echizen melakukan servis pertama, pukulannya sangat kuat dengan teknik bola menikung ke arah muka Kaido. Kaido menahannya dengan raket hingga terlepas. Lalu senior-senior Seigaku lainnya berdatangan dan ikut menonton. Tiba-tiba Kaido mengeluarkan jurus andalannya pukulan ular, bola yang dipukul meningkung dari samping net dan tidak terkejar oleh Echizen. Kaido terus memakai jurusnya, kali ini Echizen bisa memukul balik tetapi menabrak jaring net. Kaido menang di babak pertama dan mereka bertukar tempat di babak kedua. Kaido menggunakan jurusnya lagi dan kali ini Echizen bisa mengembalikan dan Kaido tidak bisa mengejar. Secara mengejutkan Echizen bisa meniru jurus Kaido, dan Kaido tidak bisa mengejarnya. Tidak lama Kapten Seigaku yang bernama Tezuka datang dan menghentikan pertandingan. Kaido yang bertanding tanpa izin dihukum berlari 40 kali keliling lapangan. Sementara Echizen yang melapor kepindahannya disuruh mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian Echizen pulang ke rumah dan bertemu ayahnya. Ayahnya mengajaknya bertanding. Ayahnya mengembalikan bola-bola Echizen dengan mudah seperti bercanda. Akhirnya Echizen tergeletak kalah telak dari ayahnya. Besoknya Tezuka menemui guru olahraga. Guru olahraga bercerita bahwa ayah Echizen adalah mantan anggota terkuat Seigaku. Sementara Echizen melihat papan pertandingan seleksi tim inti Seigaku. Pertandingan pertama Echizen melawan Momo yang mempunyai jurus pukulan pisau jack. Pertandingan kedua melawan Ino yang bisa mengingat seluruh sudut pukulan dan kekuatan pukulan musuh. Akhirnya Echizen masuk ke tim inti dan diberi jaket Seigaku. Besoknya seluruh anggota Seigaku datang ke turnamen penyisihan wilayah Kanto. Saat berjalan mereka dihampiri kapten dari sekolah Hyote yang bernama Atobe. Ia melihat Echizen dan mengejeknya. Pertandingan double pertama dimulai pasangan Oishi dan Kikumaru. Echizen malah mengambil tasnya dan pergi. Ia malah tidur bersandar pada pohon. Lalu ada seorang siswi yang menghampirinya. Ternyata itu adalah siswi bisu yang pernah diganggu di kereta. Ia menuliskan pesan dan memberinya ke Echizen. Echizen yang tidak ingat, bertanya kamu siapa? Lalu ia menulis lagi, dan berisi namanya Higaki Shion. Ketika Echizen sedang duduk, ia juga dihampiri seniornya yang memberinya roti dan susu, tapi ia menolaknya. Setelah itu Kapten Tezuka juga datang dan bilang giliran Echizen untuk bertanding. Echizen memberikan servis tajam dan menikung ke arah muka, sama seperti waktu bertanding dengan Kaido. Kemudian pada saat akan memukul bola lawan, raket Echizen terlepas dari genggamannya. Raketnya membentur tiang jaring dan patahannya memantul kembali ke arah mukanya. Kelopak matanya terluka, setelah diperban, ia masih ingin melanjutkan pertandingan. Echizen langsung memberikan servis keras hingga bola menancap di pagar. Ia lalu menggunakan teknik berpindah-pindah tangan seperti ayahnya, dan memenangkan pertandingan. Untuk merayakan lolos ke final, mereka ditraktir di salah satu resto sushi milik ayah Kawamura. Echizen tidak ikut bergabung dan langsung pulang. Di sisi lain anggota tenis sekolah Hyote sedang berlatih. Sementara kaptennya Atobe, sedang melatih akurasi matanya dengan alat simulasi. Di sisi lain juga terdapat salah satu anggota Hyote terkuat bernama Higaki yang sedang berlatih dengan alat pelontar bola berkecepatan tinggi. Sementara Kapten Tezuka sedang berkonsultasi dengan dokter, karena cedera tangan yang dialaminya tahun lalu. Di ruang ganti Tezuka tiba-tiba melempar bola untuk mengetes mata Echizen, apakah sudah sembuh, dan Echizen berhasil menangkapnya. Besoknya Tezuka mengajak Echizen bertanding.
Tezuka mengeluarkan jurusnya yang dinamai Tezuka Zero Shiki, bola yang dipukul tidak memantul tetapi berbalik mundur melewati jaring. Echizen pun tak mampu mengejarnya. Besoknya Echizen tidak masuk sekolah, dan saat sesi latihan para senior menanyakannya. Di rumah, ia berusaha menguasai jurus andalan ayahnya yang bernama Nitoryu, tetapi belum bisa. Malamnya Echizen ditelepon ibunya agar segera kembali ke Amerika untuk mengikuti turnamen di sana. Besoknya Echizen memberitahu Tezuka bahwa ia akan balik ke Amerika. Lalu Tezuka mengumumkan siapa saja yang terpilih untuk bertanding di final penyisihan Kanto. Yang terakhir disebut ternyata adalah Echizen dan bukan Momo seniornya. Lalu Echizen bilang Momo saja yang ikut, karena ia akan balik ke Amerika. Hal itu membuat Momo tersinggung. Tiba-tiba jaket yang dipegang Echizen tersambar bola, hingga kursi terbalik. Ternyata itu ulah Higaki dari Hyote, ia juga mengacungkan petasan ke arah anggota Seigaku. Cuaca tiba-tiba hujan, saat Higaki akan pergi, Echizen mengarahkan smash bola ke arahnya dan ditangkap. Lalu Higaki menghampiri Echizen dan memperkenalkan dirinya. Besoknya seluruh tim telah datang, kecuali Echizen tidak terlihat. Saat pembukaan kedua tim Seigaku dan Hyote saling berhadapan di lapangan. Pertandingan dimulai dari double, pemain dari tim Seigaku adalah Oishi dan Kikumaru. Tim Hyote memulai jurus akrobatnya dan mencetak poin. Kemudian Oishi membalasnya dan terjadilah pertarungan akrobatik di udara, tim Hyote berhasil mengungguli dan mencetak poin. Setelah hampir dikalahkan 4 babak, akhirnya tim double Seigaku ini menemukan pola untuk mengejar ketinggalan. Mereka hampir menyamakan kedudukan. Namun malang, pukulan Oishi tidak melewati jaring, dan menjadi kekalahan pertama Seigaku. Ternyata Echizen tidak balik ke Amerika dan dihampiri Kaido. Kaido juga memberitahu Tezuka dan member lain, dan mereka langsung melihat ke arah Echizen. Pertandingan double kedua pun akan dimulai, tim Seigaku diwakili oleh Kaido dan Inui. Servis pertama dari tim Hyote sangat cepat dan Inui belum bergerak sama sekali. Servis kedua sama cepatnya, sehingga Kaido juga tidak sempat bergerak. Lama-kelamaan Kaido sudah bisa mengimbangi kecepatan dan mengeluarkan jurusnya, sehingga akhirnya mulai mencetak poin. Sedangkan Inui hanya diam di tengah lapangan, sambil mengamati tim musuh. Berkat usaha keras Kaido, Inui sudah berhasil mengingat semua sudut pukulan dan kekuatan tim musuh. Inui mampu membuat pukulan musuh tak melewati jaring. Sebagai penutup, Kaido mengeluarkan jurusnya lagi dan menjadi poin kemenangan untuk tim Seigaku. Sehingga sekarang skor sementara menjadi 1-1. Pertandingan ketiga dimulai dari tim Hyote melakukan servis. Setelah itu Kawamura dari tim Seigaku langsung mengeluarkan jurus pukulan bola supernya yang berapi. Hal itu langsung direspon oleh musuhnya yang ternyata juga menggunakan jurus yang sama dan membuat raket Kawamura terpental. Setelah itu mereka saling bertukar pukulan bola api yang sangat sengit. Akhirnya Kawamura mengeluarkan jurus terkuatnya dengan satu tangan, hal itu juga direspon oleh musuhnya dan menggunakan satu tangan juga. Sehingga pertarungan sengit ini dilanjutkan dengan pukulan jurus satu tangan di kedua belah pihak. Akhirnya keduanya melepaskan raket, dan mengalami luka parah di telapak tangan mereka, sehingga pertandingan tidak dilanjutkan dan dianggap seri. Lanjut pertandingan berikutnya yang diwakili oleh Fuji dari tim Seigaku. Fuji langsung memberi servis dengan bola yang memantul dan menghilang saat dipukul musuh. Ia terus mencetak poin dengan servis tersebut. Sebagai penutup ia mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu pukulannya melambung tinggi melewati lawan, musuhnya yang mengira bola keluar tidak sadar bola tersebut jatuh mendarat di lapangan dan memantul balik ke tangan Fuji. Hal itu menjadi kemenangan telak Fuji yang tidak memberikan lawan poin. Saat pertandingan kelima, Echizen pindah tempat duduk untuk menyaksikan pertandingan Kapten Tezuka lebih dekat. Pertandingan antar Kapten Seigaku Tezuka dan Hyote Atobe segera dimulai. Atobe memulai servis yang pertama.
Tidak berapa lama, Tezuka langsung mengeluarkan jurusnya Zona Tezuka. Semua bola yang dikembalikan akan tertarik ke arahnya seperti magnet, sehingga ia tidak perlu melangkah sama sekali. Tezuka juga langsung mengeluarkan jurus andalannya Tezuka Zero Shiki, bola langsung kembali ke belakang setelah melewati jaring. Ia terus memakai jurus itu, walaupun sudah diperingati dokter. Pada saat akan servis dan memukul bola, Tezuka langsung merasakan sakit di lengannya dan jatuh. Dan ketika anggota lain hendak menolong, ia melarangnya dan ingin melanjutkan pertandingan. Di saat itulah, Echizen segera melakukan pemanasan, karena sudah tahu Tezuka akan kalah. Benar saja tak lama Tezuka pun kalah, dan sekarang giliran Echizen. Pertandingan penentu pun akan dimulai antara Seigaku Echizen dan Hyote Higaki. Di babak pertama Echizen langsung menggunakan jurus-jurus seniornya, mulai dari pukulan akrobat Oishi. Lalu dilanjutkan dengan pukulan ular Kaido dan terus-menerus mencetak poin. Selanjutnya ia menggunakan jurus bola api Kawamura dan mencetak poin lagi. Terakhir ia menggunakan jurus Fuji yang membuat bola memantul dari belakang lawan balik ke tangannya. Babak pertama pun berakhir dengan kemenangan Echizen, Higaki yang kesal merobek bajunya. Pada saat bertukar lapangan untuk babak kedua, Higaki memperingati Echizen hati-hati ia bisa melukainya. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari sehingga langit menjadi gelap seperti malam, mereka pun menunggu lampu stadion dihidupkan. Setelah dihidupkan, Higaki memulai servis dan memukul bola dengan sisi luar raket. Teknik itu membuat bola melesat dengan kuat dan kencang, sehingga membuat Echizen terdorong ke belakang. Bola yang dikembalikan Echizen langsung di-smash oleh Higaki menggunakan sisi luar raket lagi. Echizen bersiap menahan dengan raketnya. Tapi bola tersebut menghantam lutut kanan Echizen dan membuatnya terjatuh. Higaki terus-menerus mengarahkan bola menghantam lutut kanan Echizen. Echizen sempat memakai jurus Zona Tezuka, dan mengembalikan bola tanggung, yang langsung di-smash Higaki ke lututnya, sehingga membuat Echizen jatuh lagi. Echizen mengembalikan bola, tetapi lututnya sudah tidak kuat, dan dalam adegan lambat ia berlutut. Lalu Higaki melakukan smash dan bola mengarah ke Echizen dengan kuat. Dalam keadaan terdesak, ia sejenak merenungkan semua latihan-latihannya. Akhirnya kekuatan Echizen pun bangkit, dan ia menahan bola hingga senar raketnya terputus hingga tersisa 2 senar utuh saja. Echizen melompat tinggi, dan Higaki mengarahkan bola untuk menghantamnya. Echizen langsung memukul bola di 2 persilangan senar yang tersisa, bola pun melesat ke tempat Higaki, memantul dan pecah di udara. Setelah itu gerhana matahari pun selesai, sehingga langit kembali terang. Lalu Echizen mengganti raketnya dan bersiap kembali. Higaki yang sudah mencapai batas dan kewalahan mengembalikan bola Echizen hingga terguling. Lalu Higaki juga mengganti raketnya. Higaki mengembalikan bola dan melambung, Echizen pun langsung melompat. Echizen yang melompat tinggi di udara, menggunakan jurus pukulan samurai dari ayahnya. Higaki mencoba menahan sekuat tenaga bola dari jurus Echizen, namun bola itu akhirnya menjebol raket Higaki, melesat menabrak dinding dan terbang ke langit. Dengan kemenangan Echizen, maka Seigaku menjadi juara Kanto dan berhak maju ke turnamen nasional. Sementara Higaki berlutut di depan anggota Hyote, namun Atobe mencegahnya. Ternyata sekolah yang juara dari wilayah lain juga menonton. Echizen menatap mereka dan berkata masih belum cukup dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.